Mengapa kita harus kasih persembahan ke gereja? Gereja minta duit. Ini kan menjadi satu isu yang terus dikumandangkan gitu ya. Kenapa gereja terus minta persembahan? Kenapa gereja perlu menerima uang dari kita? Bukankah gereja itu seharusnya menjalankan apa yang diajarkan Alkitab, dan Perjanjian Baru sudah tidak ada perintah untuk memberikan perpuluhan, korban bakaran, korban persembahan dan sebagainya. Lalu kenapa persembahan masih terus dikerjakan dan bahkan diajarkan, diajak kepada jemaat? Sebenarnya kalau tanya harus, ya semua nggak harus juga gitu ya. Karena Tuhan juga nggak harus memberikan pada kita anugerahnya. Intinya pertanyaan adalah persembahan. Persembahan ini adalah satu kesadaran yang diajarkan kepada kita sebagai umat Allah bahwa segala sesuatu yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Sehingga kesadaran ini mengajarkan kepada kita nantinya sadar bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kesadaran ucapan syukur kepada Tuhan. Maka waktu ditanya berapa banyak kita mesti berikan, seberapa kita sadar bahwa itu berasal daripada Tuhan, seberapa kita sadar bahwa ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, seberapa itu juga lah nantinya persembahan yang harus kita berikan pada Tuhan. Dan persembahan yang Perjanjian Baru nanti tidak lagi dikungkung tentu saja di dalam masalah materi. Karena Tuhan mengatakan persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu, persembahkan keseluruhan keberadaanmu. Karena kesadaran bahwa engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal oleh Kristus. Seluruh hidupmu, bukan cuma uang, bukan cuma waktu yang Tuhan berikan, bukan hanya hal-hal yang tertentu yang bisa kita lihat secara material, tetapi seluruh keberadaan kita itu kita sadar berasal daripada Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini merupakan satu cetusan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memberikan persembahan? Supaya kita boleh menyadari melalui pekerjaan Tuhan di masa yang lalu, kita boleh mendapat anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang diberitakan melalui pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Maka kita boleh menjadi orang yang dengan penuh kesadaran, kita boleh mengatakan, saya yang sudah ditebus ini, saya harus ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan saya terima, bukan cuma jadi orang yang penerima, tetapi sekarang ketika saya sudah menerima anugerah Tuhan, saya boleh berbagian di dalamnya. Saya boleh berbagian dengan kekuatan saya, pikiran saya, waktu yang Tuhan berikan pada saya, bahkan nanti materi yang ada, segala yang Tuhan percayakan pada saya, bahkan nantinya di dalam bakat-bakat yang Tuhan berikan pada saya boleh kembalikan dan saya boleh pakai kembali di dalam tebusan Tuhan. Boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh diteruskan di dalam diri saya dan melalui saya. Inilah nanti ya ketika kita berbicara tentang persembahan. Persembahan adalah satu ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Berapa banyak? Sebesar ucapan syukurmu, kesadaranmu, sebesar itulah. Maka tidak heran ketika ada orang yang sadar yang memberikan berpuluh-puluh persen, bahkan hampir seluruhnya atau bahkan seluruh hartanya, seluruh waktunya, seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Atau dia bahkan meneruskan nantinya pekerjaan Tuhan yang dia pernah alami. Melalui pekerjaan Tuhan, melalui orang-orang sebelum dia yang boleh sampai kepada dia dan kemudian dia sadar. Dia mau berbagian di dalamnya dan kemudian dia meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga orang yang setelah kita boleh mendapat bagian, mendapat anugerah, mendapat berkat Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Persembahan memiliki paling tidak ada dua konsep ini yang kita boleh sadari, yang kita boleh kerjakan, yang kita boleh hadirkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bukan hanya materi, tetapi seluruh kesadaran yang kita tahu,
sadar yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada engkau berapa kepintaran, berapa banyak waktu, berapa besar tenaga, berapa banyak relasi, berapa banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan, hadirkan di dalam anugerah Tuhan berikan pada kita, yang kita boleh kembalikan sebagai ucapan syukur kita. Kemudian, bukan cuma itu, ketika melalui begitu banyak hal-hal yang terjadi, moda-moda yang Tuhan pakai dalam hidup kita, yang kemudian boleh sampai kepada kita, anugerah keselamatan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Bagaimana kita hari ini setelah sampai pada kita boleh mempersembahkan kembali untuk diteruskan di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah umat manusia, untuk menjadi berkat bagi orang setelah kita, menjadi berkat bagi generasi yang akan datang, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Inilah nantinya menjadi konsep persembahan, paling tidak dua hal yang paling sederhana ini, yang menjadikan kita seorang yang sadar akan anugerah Tuhan dan mampu meresponi anugerah Tuhan dengan memberikan diri berbagian dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Q-A-D